بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Orang yang menikmati khamar tidak akan pernah menikmati minum madu. Orang yang menikmati chattingan dia dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang tidak halal, dia tidak akan menikmati ngobrolnya dia dengan istrinya ataupun dengan anaknya. Kenapa? Bagi dia yang indah itu kalau ngobrol dengan sesuatu, dengan orang yang sebenarnya tidak halal untuknya. Semua dosa itu menghambarkan semua kenikmatan pada sesuatu yang halal. Makanya kalau semakin banyak kita ngerasain kok semakin nggak nikmat ya hidup saya. Padahal saya bisa membeli barang branded, saya bisa membeli barang bermerek, saya bisa membeli apapun yang saya mau. Tapi kenapa kok hati saya semakin sempit? Simpel dan sederhana. Kemaksiatan itu menggerus kenikmatan pada ketaatan dan ibadah kita. Jadi jangan tertipu dengan pandangan fisik yang kita lihat kepada seseorang ketika bermaksiat dia ketawa-ketawa. Sekarang orang depresi itu banyak yang ketawa. Kenapa? Depresi sekarang tidak punya pola wajah dan ekspresi mimik. Itu kata para psikolog. Bisa jadi orangnya ketawa, tapi yang jelas kita yakin kalau kita ketawa pada kemaksiatan ada harga yang harus dibayar. Kenikmatan yang halal akan menyingkir bersama dengan datangnya kenikmatan pada yang haram. Maaf ya, orang yang masih suka denger musik terus-terusan gitu, Quran susah dia nikmatin. Orang yang suka dengerin majelis ghibah nggak akan nikmat dia duduk di majelis ilmu. Dan itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, dokter akan kemudian setelah dokter itu menyarankan kita untuk istirahat, menyarankan kita meninggalkan pantangan. Apa yang dilakukan dokter kalau mengobati fisik kita yang sakit? Dokter itu yang ketiga ngebom penyakitnya. Ngebom itu ada dua, suntik atau dengan pil, obat. Sama hati kita kalau sakit itu yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita menuntaskannya, yaitu dengan tobat. Tobat itu kayak suntikan. Tobat itu sebagaimana obat dengan kadar-kadar yang telah ditentukan untuk menyembuhkan. Makanya orang yang tobat itu kalau tobatnya membuka pintu langit, Allah hadirkan kenikmatan. Saya itu pernah kagum, Bapak dan Ibu, kepada orang yang pernah bertanya sama saya di majelis ilmu Lebak Bulus. Saya menyampaikan materi, pertanyaan dikumpulkan dalam bentuk kertas. Ada salah satu pertanyaan itu yang sampai ke meja saya ketika saya akan menjawab, membuat saya tertegun. Dan saya harus berhenti beberapa menit ketika meresapi kertas tersebut. Apa yang saya dapati dalam kertas tersebut itu? Yang saya dapati dalam kertas itu adalah ada seseorang yang bertanya, Ustadz, saya dulu pengedar narkoba, saya juga pernah membunuh, saya berzina sudah tidak terhitung, saya pernah menampar orang tua saya. Semua hukuman sudah saya jalani dan saya sekarang pengen kembali sama Allah. Yang sering terjadi ketika saya kembali sama Allah ini, Ustadz, saya kalau mendengarkan majelis ilmu baru sebentar menetes air mata saya. Saya baru sholat, baru 1 rakaat, 2 rakaat, saya nangis ketakutan ketika saya nanti diadab oleh Allah. Apakah tangisan saya ini wajar tidak, Ustaz? Masya Allah. Saya itu mendapati itu langsung tertegun saya. Kenapa saya tertegun? Tobat itu bisa membuat hati yang keras itu melembut dengan tetesan air mata. Saya itu malah iri sama beliau. Kenapa iri? Air mata yang jatuh karena takut kepada Allah termasuk air mata yang tidak akan mampu disentuh oleh api neraka. Berapa banyak orang yang taubat mudah menangis di waktu malam. Berapa banyak orang yang taubat sholatnya lebih lama daripada anak pesantren. Berapa banyak orang yang bertaubat malah hati-hatinya lebih banyak daripada orang yang mungkin datang dari keluarga ustadz atau kiai. Karena terkadang tobat itu sifatnya luar biasa. Makanya kalau kita pengen tobat, ingat kepada dosa besar, ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat, sholat taubat. Setelah itu susul dengan banyak bersedekah.
Rata-rata para sahabat dulu kalau mereka itu tobat kepada Allah, mereka banyak bersedekah. Inna shadaqata tudfi'ul khotoya ya kama anal ma'a yudfi'ul naro. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan api neraka sebagaimana air memadamkan api. Dan inilah yang kita harus lakukan. Ya, inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Semoga momentum silaturahmi atau silatul ukhuwah pada kesempatan hari ini adalah momentum kita untuk berevaluasi dan bermuhasabah. Karena bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah itu bulan yang paling tepat kita untuk mengevaluasi diri kita. Tidak perlu kita mengevaluasi orang lain, tapi mengevaluasi diri kita. Apakah saya ini hatinya sehat ataukah hatinya itu sakit? Mengakui hati yang sakit itu jauh lebih mulia daripada mengakui hati kita baik. Dan kalau kita mengakui bahwasanya hati kita sakit, mengobati hati yang sakit itu persis sebagaimana dokter ketika mengobati fisik yang sakit. Satu, istirahatkan hati kita. Hati kita harus check-in kepada hotel berbintang 5 untuk hati kita. Apa itu hotel berbintang 5? Majelis ilmu, bertemu sama orang solih, memandikan mayit atau melihat orang sakaratul maut ketika ingat kematian. Dan yang keempat itu adalah bersama Al-Quran. Ini adalah hotel bintang 5, tempat mengistirahatkan hati kita. Yang kedua, tinggalkan pantangan. Dosa-dosa apa yang kita lakukan dan hanya kita yang tahu, karena kita adalah orang yang selalu menyembunyikan dosa dan kemaksiatan kita. Pastikan kita tinggalkan dosa itu, karena dosa itulah yang menghambarkan nikmat pada ibadah kita. Dan yang terakhir, pastikan kita menuntaskan seluruh penyakit kita dengan tobat, karena tobat itu selayak suntikan pada fisik yang sakit. Tobat itu selayak obat pil pada hati yang sakit. Dan disitulah kita akan mendapatkan keberkahan dalam setiap urusan kita. Semoga yang menyampaikan adalah orang yang paling mampu untuk menjaga hatinya dan menyembuhkan hatinya. Dan semoga Bapak dan Ibu guru dan semua alumni dan para siswa yang hadir pada kesempatan hari ini, jadilah guru dengan hati yang selalu terjaga dari penyakitnya. Jadilah murid yang selalu menjaga hatinya dari segala macam penyakitnya. Kalau gurunya sudah terjaga hatinya dari penyakit, maka kesolihan guru dan kesolihan seorang ibu guru itulah yang akan membentuk generasi yang tidak akan bisa dibentuk kecuali adalah orang solih yang membentuknya. Kalau seorang siswa hatinya sudah terjaga, setiap ilmu apapun yang akan dia pelajari itu berkah. Walaupun itu fisika, walaupun itu kimia, maka itu akan menjadi berkah karena dipelajari sama orang yang dekat dengan Allah. Semoga kita termasuk orang yang mampu menjaga investasi terbesar pada kehidupan kita. Investasi itu bukan mobil, investasi itu bukan merek handphone kita, tapi investasi terbaik pada kehidupan kita adalah hati kita.